Shalom dan selamat pagi. Selamat datang ke kebaktian online BM Pelita. Harap kalian semua semangat untuk menyembah Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita memulakan kebaktian kita, ingin saya maklumkan bahwa hari ini kita akan menjalankan perjamuan kudus selepas pujian dan penyembahan, dan harap Anda bersedia dengan air dan roti. Baiklah, sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Bapa, pada pagi ini ya Bapa, kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati setiap pribadi kami sehingga pada hari ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar nanti ya Bapa kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Persiapkan hati kami ya Bapa. Bukalah hati kami ya Bapa untuk menerima Engkau ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, ucapan syukur kami naikkan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sing together, church. Come on. Your light broke through my night, restored exceeding joy. Your grace fell like the rain and made these desert live. You have turned my mourning into dancing. You have turned sorrow into joy. Yeah. Your hand lifted me up. Your hand lifted me up. I stand on higher ground. Your praise rose in my heart and made this valley sing. You have turned turn my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Wherever you are, you can clap your hands. Come on, church. This is how we overcome. This is how we overcome. Yeah. This is how we overcome. This is how we overcome. Let's lift our voice, come on. This is how we overcome. 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 You turn my mourning into dancing. Yeah. You have turned my sorrow into joy. You
wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan yang sanggup
Today, as we take the Holy Communion, we are reminded again about Jesus' sacrifice and His death. Hari ini, ketika kita mengambil perjamuan kudus ini, kita diperingatkan tentang pengorbanan dan kematian Yesus. His body broken for each and every one of us. Tubuhnya yang diserahkan untuk kita semua. His blood signifying the new covenant poured out for each of us. Darahnya merupakan simbol perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. And this communion, it is our proclamation of the gospel, speaking about His death and His second coming. Dan perjamuan suci ini juga adalah pemberitaan Injil, sebab kita mengisytiharkan kematian Yesus dan juga kedatangannya. Our reading is going to be from 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. Ayat bacaan kita hari ini adalah daripada 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after the supper, He took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahawa pada malam Dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti, dan selepas mengucap syukur, Dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, Ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Demikian juga sesudah makan, Dia mengambil cawan itu sambil berkata, Cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Kerana setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan, dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Let's take the bread. Mari kita ambil roti. Let's take the cup. Mari kita ambil cawan. Let's eat the bread. Mari kita makan roti. Let's drink. Mari kita minum. Let's pray and I'll lead us in a word of prayer. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. We thank you, God, for the gift of your Son who died for us. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan kerana memberi anakmu Yesus yang mati bagi kami. We remember His great sacrifice for us. Kami diperingatkan tentang pengorbanannya bagi kami. Our lives are now in Jesus. Hidup kami sekarang di dalam Yesus. May it be until the very end. Kami berdoa agar hidup kami terus tetap bersama Yesus sampai akhir. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam persekutuan ibadah sekalipun kita tidak berada di dalam gereja seperti biasa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang
Alik langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang omnipoten dan omnipresent, yang mengenal dan mengetahui segala sesuatu, sekalipun dalam kondisi yang tidak mengizinkan. Namun kami percaya Engkau tetap Tuhan yang tidak pernah berubah, yang menyertai umat-Mu dan jemaat-Mu. Pagi hari ini, kami ingin belajar daripada firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai dan mengilhamkan pemikiran yang jernih kepada kami, supaya kami dapat dikokohkan dan dikuatkan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan sebagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan bertahan dalam penghakiman, begitu juga orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara, tema yang saya ingin bawa kepada kita pada pagi hari ini, yaitu sikap gereja ke arah transisi norma baru. Sikap gereja ke arah transisi norma baru. Sejarah membuktikan setiap 100 tahun dunia mengalami fenomena yang mengakibatkan perubahan global. Pada tahun 1820, satu wabak yang telah menyerang selatan Prancis yang telah memangsa sekitar 50.000 orang. 200 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1918 sampai 1920, Spanish flu telah menjangkiti 500 juta orang di beberapa negara di Eropah, yang mengakibatkan 50 juta orang meninggal. Pada tahun 1551, Michael di Nostradamus, seorang astrologis dan psikologis dari Prancis, menulis dalam bukunya dan memprediksikan pada tahun 2020 dunia akan diserang oleh virus yang ganas yang mematikan dan akan mengakibatkan kejatuhan ekonomi dunia. Saudara, pandemik COVID-19 memaksa pemimpin-pemimpin negara di dunia, institusi-institusi, lembaga-lembaga, pengusaha-pengusaha, para ekonomis, agama-agama, dan gereja-gereja untuk memasuki satu budaya baru yang disebut norma baru. Pertanyaannya, apakah kata Alkitab tentang sikap gereja yang berhadapan dengan fenomena global yang mengakibatkan transisi gereja ke norma baru itu? Dalam situasi seperti ini, gereja berada dalam dilema, dan tidak sedikit pemimpin gereja mulai khawatir, memikirkan bagaimana keadaan anggotanya, pengurusan gereja, ekonomi gereja, dan SOP gereja yang relevan serta applicable pasca COVID-19 ini. Karena itu saudara, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 yang berkata, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Firman Tuhan mengarahkan dan memperingatkan kita supaya kita berdiri teguh di dalam Tuhan dan tidak akan digoyahkan oleh apapun yang akan terjadi. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
Bahasa Inggris mengatakan, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang benar, yang berkenaan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, memperingatkan kita sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan, supaya jangan lagi kita dipengaruhi oleh pola cara hidup dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kita dapat membedakan, dapat mengenal pasti apa yang terjadi di sekitar kita, terjadi di dunia ini, supaya kita dapat menegakkan pijakan kita kepada landasan firman Allah yang benar. Nah, mari kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca tadi. Latar belakang kitab ini, kita lihat dari 150 mazmur, 73 merupakan mazmur Daud. Lalu dalam pasal 1 sampai pasal 2 ini merupakan mazmur Daud sendiri. Dan di dalam kitab mazmur menjadi lebih menarik karena ia berisi pengalaman religius yang beragam oleh si pemazmur sendiri. Dia juga coba mengungkapkan keragaman pengalaman keagamaannya, pengalamannya dengan Tuhan yang indah, saudara. Kitab Mazmur ini berbentuk syair yang berasal dari hati yang diungkapkan dengan keindahan seni sebagai budaya orang Ibrani pada waktu itu. Kitab Mazmur juga berbicara tentang Allah dan hubungannya dengan ciptaannya, dunia, umat Israel, umat kesayangannya sendiri. Juga dalam pasal 1 berbicara tentang hikmat yang diperlukan untuk berfokus kepada firman Allah. Berkat Tuhan apabila kita menaati dan merenungkan firman Tuhan dan pergumulannya dengan masalah kejahatan yang mempengaruhi dunia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dari bahagian ini, dua sifat manusia menjelang era norma baru, seperti mana tema kita yang kita bahaskan pada awal ini. Dua sifat manusia menjelang era norma baru. Dalam Mazmur pasal 1 mengemukakan dua ekstrim yang sangat kontras. Kalau kita melihat pembacaan kita tadi, dua ekstrim yang sangat kontras yang berbicara tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ini jelas, saudara. Dalam ayat ini, dalam pasal ini, ayat ini dimulai dengan kata berbahagia dalam ayat yang pertama. Merupakan perjanjian Tuhan dengan umat Israel, di mana dia akan memberkati orang yang taat kepadanya. Daripada perkataan berbahagia ini mengindikasikan bagaimana Tuhan berjanji atas diri Allah sendiri untuk memberkati umat yang taat kepadanya dan menghukum orang yang tidak setia. Dalam Imamat pasal 26 dan Ulangan 28. Kata berbahagia ini juga bersifat plural yang mengindikasikan orang yang diberkati dan hidupnya yang disertai sukacita karena dialah yang diperkenankan Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Firman Tuhan jelas. Orang yang disebut Tuhan berbahagia, mereka mengalami sesuatu yang indah yang bersifat plural banyak, bahwa dia hidupnya diberkati Tuhan. Dan juga hidupnya disertai dengan sukacita. Dan kita lihat berikutnya lagi, tiga kata kerja seperti berjalan, berdiri, dan duduk menggambarkan amaran yang penting pemazmur coba sampaikan supaya tidak terpadaya dengan perbuatan atau sikap orang fasik yang mengatakan tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Ini berbicara tentang satu amaran, satu awasan supaya orang benar, orang percaya dalam konteks kita bergereja tidak dipengaruhi oleh sikap-sikap jahat orang fasik. Karena orang benar menjadikan firman Tuhan pedoman hidup dalam segala keadaan sekalipun terjadi perubahan.
dunia seperti keadaan kita yang berhadapan dengan fenomena pandemik COVID-19 ini. Ya, seperti orang yang seperti ini, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus-menerus bertumbuh dalam iman dan berproduktif sekalipun keadaan tidak mengizinkan. Artinya, orang yang tetap di dalam Tuhan, menjadikan firman Tuhan pedoman hidupnya, dia akan tetap berhasil, dia akan tetap menghasilkan, dia akan tetap berproduktif sekalipun keadaan tidak mengizinkan, saudara. Inilah tipe orang percaya yang kita perlukan dalam kita berhadapan dengan situasi sekarang, menjelang kita memasuki era norma baru ini. Yang kedua, saudara, jalan orang fasik. Ini sangat kontras tajam apabila pemazmur memakai istilah orang fasik. Mereka seperti sekam, perhatikan. Mereka seperti sekam, kata pemazmur, yang ditiup angin. Sekam yang tidak ada fondasi, yang tidak ada nilai, yang tidak ada kualiti hidup. Apapun yang dia hadapi, dia akan dipengaruhi dan diombang-ambingkan oleh ilah-ilah zaman ini. Yang berarti orang fasik tidak bertahan berhadapan dengan godaan dunia. Malah mereka lebih berkompromi dan hanyut, lalu tenggelam oleh arus dunia ini. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 4 mengatakan demikian, saudara. Kita lihat dua sifat ini juga beraplikatif kepada manusia menjelang norma baru ini. Boleh berkesan menjadi suatu hal yang aplikatif kepada kita. Sebagai orang Kristen, kita perlu menjadikan firman Tuhan parameter tolak ukur kehidupan kita. Dalam kita berhadapan dengan fenomena, dengan situasi zaman ini, sebelum kita membawa diri kita kepada era yang disebut dengan norma baru ini, dasar kita harus kokoh. Sekalipun kita masih hidup di dunia yang terus berubah, namun kita tidak akan dipengaruhi olehnya, melainkan tetap menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dalam Yohanes 15 ayat 16. Berikutnya, apakah peran gereja dalam memasuki era baru? Saudara, perhatikan 3 poin yang sangat penting ini. Apakah peran kita sebagai gereja dalam kita memasuki norma baru ini? 1, kita perlu melengkapi dan mendewasakan iman jemaat Tuhan. Dengan kata lain, iman jemaat Tuhan harus dilengkapi dan didewasakan di atas dasar firman Allah. 1 Petrus pasal 5 ayat 10 dan juga Efesus pasal 4 ayat 12 sampai 15. Yang kedua, kita harus berimpak positif kepada keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Berimpak positif artinya kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi berkat kepada dunia di sekitar kita. Inilah waktunya, saudara. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena situasi yang seperti ini. Saya percaya suatu keadaan yang jarang sekali terjadi. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya berada di kampung dan saya melihat gereja ditutup. Dan diharuskan setiap keluarga beribadah di rumah mereka sendiri. Dan di sana kita melihat anak-anak Tuhan yang tidak pernah dan tidak suka ke gereja, mereka berada dalam keluarga mereka. Mereka berdoa bersama. Mereka bersekutu, mereka merenungkan firman Tuhan, mereka berdoa dan mereka menghafal ayat dan juga belajar bagaimana menjadi pemimpin ke depan. Ini suatu hal yang positif yang perlu kita lihat, yang harus kita alami dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Impak yang sangat penting bermula daripada keluarga. Kemudian kita menjadi berkat kepada masyarakat di sekitar kita. Roma pasal 12 ayat 2. Dan juga Matius pasal 5 ayat 14. Yang ketiga, perhatikan saudara. Yang ketiga, gereja harus bijak dan berhikmat. Seperti yang terdapat dalam Matius pasal 10 ayat 16.
dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh ilah-ilah dan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dalam situasi seperti demikian, saudara, apa yang kita hadapi sekarang, kita sebagai gereja Tuhan harus semakin bijak untuk membaca situasi zaman dan berhikmat dalam bagaimana kita menjalani hidup dan juga keimanan kita sebagai orang Kristen, supaya kita tidak mudah diheret, diombang-ambing, dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran yang bersifat ideologi orang pintar yang menyesatkan. Efesus pasal 4 ayat 14. Dan yang terakhir, saudara, bagian yang terakhir. Senang sekali biasanya apabila pengkhotbah ataupun pastor berkhotbah dan akhirnya jemaat Tuhan akan merasa lega. Pastor, jangan terlalu panjang. Sudah cukuplah, pastor. Tetapi saudara, dalam waktu yang seperti inilah saatnya kita merindukan untuk menelaah firman Tuhan. Semakin lama, semakin dalam dan semakin berakar. Karena itu, bagian yang terakhir, jaminan orang percaya dalam memasuki era norma baru. Jaminan, perkataan jaminan yang harus menjadi pemikiran kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Apa yang menjaminkan kita? Waktu kita akan masuk di norma baru. Satu, kita harus mengenal pasti identitas kita ataupun identiti kita sebagai orang Kristen. Ini tidak boleh ditawar-tawarkan. Ini tidak boleh dikurangkan ataupun direndahkan. Kita sebagai orang Kristen harus mempunyai identiti yang jelas sebagai orang Kristen. Roma pasal 8 ayat 15. Kedua, kita harus berakar di dalam firman. Kolose pasal 2 ayat 7. Kenapa kita harus berakar? Karena apabila kita tidak berakar, kita mudah diombang-ambingkan. Kita mudah berkompromi. Kita mudah dipengaruhi oleh ideologi yang boleh menghipnotiskan kita, kalau kita boleh gunakan perkataan demikian. Boleh memesongkan kita daripada kebenaran Allah. 3. Sangat penting. Juga relasi kita harus semakin intim dengan Tuhan. Melalui doa, melalui saat teduh kita, melalui masa pribadi kita dengan Tuhan, melalui kita bergaul dekat dengan Tuhan, di dalam doa, di dalam merenungkan firman Tuhan, mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan, yang membawa suatu konfirmasi yang jelas, arah tujuan hidup kita yang diatur dan dipimpin oleh Tuhan. 4. Kita perlu menjadi terang bagi dunia ini. Inilah mandat misi, inilah mandat utama yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kita orang percaya, gereja harus menjadi terang bagi dunia ini. Sekalipun dalam situasi keadaan pandemik 19 ini, kita akan tetap bersinar. Kita akan tetap menjadi terang. Dan terakhir, satu jaminan yang jelas. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas kita. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang melegakan. Ini yang memberi semangat. Ini yang memberi stimulasi kepada kita sebagai orang percaya. Karena pemeliharaan Tuhan sempurna. Yohanes pasal 14 ayat 18 mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara, Yesus akan datang. Yesus tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kadangkala kita merasa kesepian. Tidak ada orang yang dapat menolong. Namun Tuhan katakan, jaminan Tuhan Yesus, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Terakhir saudara, sebagai kesimpulan. Sekalipun kita dalam dilema, jaminan kedamaian dunia di era milenial baru ini, di mana dunia mengalami fenomena global yang sangat mengerikan seperti bencana alam,
tsunami, gempa bumi, wabak yang ganas seperti coronavirus yang tidak merasa belas kasihan, yang telah memangsa ribuan orang pada masa sekarang. Ratusan ribu orang tidak merasa belas kasihan, yang menjadi ketakutan manusia di planet ini, di bumi ini, di kosmos ini pada masa sekarang ini. Perang perdagangan ekonomi dunia antara negara superpower seperti Amerika dan China. Namun perhatikan, namun orang yang berharap kepada Tuhan tetap tenang karena kita dipelihara oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu yang telah berbicara kepada kami pada saat ini. Kami berdoa supaya firman-Mu akan menjadi bahagian hidup kami. Firman-Mu akan berbicara kepada setiap pendengar yang sedang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Kami mohon Roh Kudus Tuhan yang akan berbicara secara pribadi dalam kapasitas apapun kami. Tuhan, Engkau sedang berbicara, dan hamba berdoa supaya Roh Allah menentu, Roh Allah berbicara kepada kami saat ini untuk meneguh dan menguatkan iman kami. Dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian. Pihak gereja ingin memaklumkan bahwa gereja sudah dibuka pada setiap hari Selasa hingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga 4 petang. Pada setiap hari Selasa, mari kita masing-masing mengambil masa untuk berdoa sebagai satu gereja, mendoakan perlindungan dan keperluan satu sama lain. Kelompok sel akan terus berlanjut seperti biasa. Sila hubungi ketua kelompok sel Anda untuk maklumat lanjut. Mulai bulan ini, persepuluhan dan persembahan dapat dihantar terus ke gereja kepada Sis Elizabeth Balan. Persepuluhan dan persembahan juga boleh diberi melalui cek, deposit tunai, dan online transfer ke akun gereja kita. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya Anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Sekian saja berita sidang pada minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Pelita Creatives untuk berita gereja setiap minggu. Shalom jemaat Tuhan, syukur karena kita masih lagi dapat memuji Tuhan melalui online medium sebegini. Seperti mana yang kita ketahui bahwa tempo kalan pergerakan dilanjutkan lagi selama 2 minggu sehingga bulan Mei. Sesungguhnya saya pun merindui kita untuk berkumpul bersama, tetapi peraturan negara harus kita turuti. Semoga kalian semua senantiasa bersama keluarga dimanapun kita berada. Maupun yang tidak berkesempatan bersama keluarga, semoga kalian berada dalam keadaan baik dan sehat. Jangan takut, jangan gentar, sebab Tuhan sentiasa bersama kita dimanapun kita berada. Saya yakin Tuhan pasti punya rencana yang terbaik untuk kita. Kekal di rumah dan sentiasa jaga kebersihan diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dengan penyertaan Anda pagi ini. Saya percaya jemaat Tuhan pasti diberkati lewat daripada firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube account kita yaitu Pelita Creatives. Jangan lupa juga untuk memberkati keluarga dan rakan Anda dengan share link video ini. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.